Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Iza Fikria. Saya dari program studi manajemen. Di sini saya akan membawakan gagasan dengan topik COVID-19. COVID-19 adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sebagai nama resmi penyakit ini. COVID-19 sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan, menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Menurut WHO, COVID-19 ditularkan dari orang ke orang. Caranya, dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang sehat. Penyakit ini menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut saat orang yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang terkena dampak dan orang sehat. Kemudian orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulutnya. Virus corona juga dapat menyebar ketika tetesan kecil dihirup oleh orang sehat saat berada di dekat mereka yang terinfeksi corona. COVID-19 ini menjadi pandemi yang sangat meresahkan karena tingkat penularannya yang cepat dan menjadi perhatian negara di dunia. Meningkatnya angka pasien yang disebabkan oleh COVID-19 membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus COVID-19 ini. Salah satunya, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meski banyak fasilitas umum yang tutup, beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar, atau toko serba ada tetap buka selama PSBB. Kebijakan PSBB ini menyebabkan berlakunya WFH, Work from Home. Work from Home adalah salah satu istilah yang digunakan untuk bekerja secara jarak jauh atau lebih tepatnya untuk melakukan pekerjaan di rumah. Dengan demikian, karyawan tidak perlu datang ke kantor secara langsung dengan karyawan lain. Namun beberapa melakukan split operation, di mana sebagian karyawan bekerja dari rumah dan sebagian lain tetap bekerja di kantor. Hal ini sebagaimana himbauan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk meminimalisir interaksi antar orang tanpa mengganggu pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Pada kondisi seperti ini, kinerja karyawan yang bekerja kurang terpantau, sehingga ini menjadi perhatian khusus. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19.
Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi. Namun, orang tua lanjut usia, lansia, lebih rentan untuk menderita sakit parah, terutama orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Lansia menjadi kelompok rentan sebab menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan bertambahnya usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun. Diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia rentan terserang berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan resiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. Selama pandemi, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Pandemi terus mengingatkan warga untuk selalu cuci tangan dan memakai masker. Cuci tangan mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Droplet merupakan cairan dari tubuh manusia. Droplet tersebut dapat menempel pada berbagai macam benda sehingga orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi jadi tertular akibat droplet penderita. Sementara, memakai masker dapat menghindari penularan COVID-19 melalui droplet yang menyebar melalui udara. Ketika seseorang penderita bersin atau batuk, droplet dapat menyebar melalui udara, sehingga orang lain di sekitarnya akan menyebar. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi kecuali tes swab. Ini sebabnya warga dianjurkan mengenakan masker saat keluar rumah. Saran terbaik ketika COVID-19 menyerang tubuh kita adalah membiasakan mengonsumsi makanan yang bergizi. Kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi akan berdampak pada tingkat energi dan produktivitas kita. Hal ini juga akan menjaga kita dari kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji yang tidak baik bagi tubuh kita. Selain mengatur pola makan kita, aktivitas fisik tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan tubuh kita. Ada banyak macam olahraga yang bisa kita kerjakan di rumah, bahkan tanpa menggunakan alat peraga apapun. Hal ini akan menyempurnakan perubahan pola hidup sehat kita untuk kedepannya. Berbagai cara dan tips sudah dilakukan untuk membuat hari-hari selama di rumah akibat pandemi virus corona ini tetap produktif. Mulai bekerja seperti biasa, belajar secara rutin, serta melakukan aktivitas lainnya. Satu hal penting, semua aktivitas yang dilakukan hendaknya bisa membawa kondisi fisik dan mental kita tetap terjaga baik dan tidak mengalami gangguan. Hal ini berkaitan dengan sistem imunitas tubuh. Seperti diketahui, imun yang rendah mungkin akibat mengalami gangguan fisik dan mental, justru berpotensi membuat kita rawan terinfeksi virus corona. Jadi, yang terpenting, selain kita memperhatikan pola makan dan pola hidup yang baik, kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, tetap jaga jarak, dan kebiasaan sering cuci tangan pakai sabun.
Dengan demikian, kita berharap bisa melindungi diri dan orang sekitar dari virus corona. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.